Dikenal banyak musuh, Cina berulah di Indonesia. Maunya apa? Kapal masuk Laut Natuna. Secara berulang, Cina terus melakukan provokasi terhadap militer Indonesia di kawasan perbatasan. Ulah Cina yang banyak mengimpor tenaga kerjanya di sejumlah wilayah Indonesia terjadi di Laut Natuna Utara. Meski sudah diberikan peringatan, kapal Coast Guard Cina ngotot bertahan dan mengatakan ada di wilayahnya. Selain Amerika Serikat yang selama beberapa dekade dikenal dunia dengan kekuatan militernya, saat ini terdapat beberapa negara yang berusaha mengekor. Dari sekian banyak negara yang menjadi rival Amerika untuk urusan militer dan banyak hal, nama Cina menjadi nomor satu. Cina yang dahulunya bukan apa-apa saat ini berganti wujud salah satu kekuatan di dunia dalam banyak hal termasuk ekonomi dan militer. Kekuatan militer Cina tampak saat negara pandai itu pamer kekuatan di Laut Cina Selatan. Selain itu, Cina di waktu bersamaan berkonflik dengan banyak negara. Sebut saja di Taiwan, di mana Cina mengklaim negara kepulauan itu adalah bagian dari negaranya. Taiwan pun terancam diinvasi Cina yang makin rutin melakukan provokasi militer. Di tempat lain, Cina juga berkonflik dengan India di puncak Himalaya. Perseteruan militer dua negara di perbatasan sudah terjadi beberapa kali dan menelan korban dari pihak militer. Sementara di Laut Cina Selatan, Tiongkok yang betantang-betenteng mendapat undangan perang dari Amerika yang mengirim kapal induk dan armada tempurnya. Kapal Coast Guard Cina dengan nomor lambung 5204 terdeteksi masuk di perairan Indonesia, tepatnya di ZEE Laut Natuna Utara. Dari pengamatan yang dilakukan Badan Keamanan Laut RI, kapal Cina ini diketahui masuk perairan Indonesia pada Sabtu sekitar pukul 10 pagi. Menyikapi hal itu, Bakamla RI melalui rilis yang disampaikan kini sudah menerjunkan KN Nipah 321 untuk mengusir mereka. KN Nipah 321 merupakan salah satu unsur Bakamla RI yang bertugas melakukan operasi cegah tangkal 2020 di wilayah zona maritim barat. Namun demikian, dari komunikasi petugas yang dilakukan via radio, ternyata kapal Coast Guard Cina ini enggan untuk meninggalkan lokasi perairan Indonesia. Mereka beralasan perairan ini berada di area Nine Dash Line yang merupakan wilayah teritorial Cina. Padahal, berdasarkan UNCLOS 1982, keberadaan Nine Dash Line tidak diakui. Terkait dengan hal itu, kedua kapal itu hingga saat ini masih berada di lokasi dan saling menyambangi. Bakamla RI sejauh ini masih melakukan upaya koordinasi dengan Kemenko Polhukam dan Kemenlu untuk menentukan langkah selanjutnya. Dari pemberitaan Kompas.com, upaya kapal Cina merangsek di perairan Indonesia diketahui bukan kali ini saja. Bahkan, pemantauan yang dilakukan TNI saat ini ditemukan ada 30 kapal ikan asing bersama kapal Coast Guard Cina yang masuk di perairan tersebut. Sebagai bentuk penyikapannya, Panglima Komando Gabungan Wilayah 1 Lasdia TNI Yudo Margono saat itu langsung menerjunkan 3 KRI, yakni KRI Karel Satsuit Tubun 356, KRI Usman Harun 359, dan KRI John Lee 358 untuk mengusir mereka. Hal yang pertama kali dilakukan yakni persuasif, menginformasikan kapal-kapal ini bahwa telah masuk ke wilayah Indonesia dan kemudian dilakukan pengusiran. Begitulah kata Yudo.
Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Mahendra Siregar menekankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi untuk mengelola tantangan bersama di kawasan Laut Cina Selatan. Pentingnya kerjasama dan kolaborasi di antara participating parties untuk membahas dan mengelola tantangan bersama di kawasan Laut Cina Selatan, seperti perubahan iklim dan dampak kenaikan permukaan air laut. Begitulah ujar Mahendra Siregar. Ia mengatakan semua pihak harus bekerja sama dan berkolaborasi untuk mempertahankan perdamaian maupun stabilitas di kawasan Laut Cina Selatan. Adanya perubahan iklim yang berdampak pada adanya kenaikan muka air laut di kawasan Laut Cina Selatan harus diatasi bersama dan itu membutuhkan kerjasama dan kolaborasi. Dalam pertemuan itu, Tengku Faizasyah selaku PLT Kepala Badan Strategis Kebijakan Luar Negeri Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa Lokakarya merupakan kesempatan mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan. Lebih lanjut, ia menekankan perlu terus dikembangkan kebiasaan dialog dan komunikasi, sehingga menciptakan ruang untuk mencari solusi atas tantangan bersama di kawasan Laut Cina Selatan. Kegiatan diikuti oleh 67 peserta dari 11 participating parties di kawasan Laut Cina Selatan, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Thailand, Tiongkok, Chinese, Taipei, Vietnam. Lokakarya pada Oktober tahun ini diselenggarakan secara hybrid oleh Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri bersama dengan Badan Informasi Geospasial dan Pusat Studi Kawasan Asia Tenggara. Dalam peringatan Lokakarya ke-30 ditampilkan perjalanan Lokakarya selama 30 tahun yang telah bekerja sama di bidang perubahan iklim dan lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kerjasama ekonomi dan pembangunan. Lokakarya didahului oleh pertemuan kelompok kerja yang membahas studi tentang gelombang dan kenaikan permukaan air laut dan dampaknya terhadap lingkungan pesisir di Laut Cina Selatan.